Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan analisis tipe strategi umum dan keberlanjutan bisnis PT Global Digital Niaga dalam meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan. Dengan saya Sekar Mulia Fatmawati dengan 3 digit terakhir 338. Yang pertama, terdapat latar belakang. Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola aktivitas bisnis, terutama pada industri perdagangan berbasis elektronik dan layanan digital. Perubahan ini menuntut perusahaan untuk menyesuaikan model bisnis, meningkatkan kualitas layanan, dan mengelola sumber daya secara efektif agar tetap mampu bersaing dalam kondisi tersebut. Manajemen strategik menjadi penting karena berperan dalam menentukan arah pengembangan perusahaan, mengelola peluang bisnis, dan menghadapi tantangan akibat perubahan lingkungan bisnis. PT Global Niaga mengembangkan ekosistem perdagangan berbasis omnichannel di Indonesia. Berdasarkan Sustainability Report 2024, Blibli melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan pelanggan, memperkuat sistem operasional, serta memanfaatkan teknologi seperti AI dan machine learning. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen strategik pada perusahaan Blibli dalam menghadapi persaingan industri e-commerce, serta mengidentifikasi strategis bisnis dan implementasi strategi keberlanjutan berdasarkan data Sustainability Report 2024 pada PT Global Digital Niaga. Yang selanjutnya terdapat tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis profil serta gambaran umum perusahaan PT Global Digital Niaga. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis tipe strategi yang diterapkan oleh PT Digital Niaga berdasarkan tipologi strategi Mills and Snow. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis keberlanjutan strategi yang dijalankan oleh PT Global Digital Niaga dalam menghadapi perkembangan industri dan persaingan bisnis. Dan yang terakhir, untuk mengevaluasi kinerja strategi yang diterapkan oleh PT Global Digital Niaga dalam mendukung keberhasilan perusahaan. Perkenalkan, nama saya Nova Melinda Sari dengan NIM akhir 279. Di sini saya akan membahas tentang teori manajemen strategik. Manajemen strategik merupakan seni dan ilmu dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan strategi agar organisasi dapat mencapai tujuannya. Dalam praktiknya, manajemen strategik mengintegrasikan berbagai fungsi dalam perusahaan seperti manajemen, pemasaran, keuangan, produksi, hingga sistem informasi. Tujuan utama dari manajemen strategik adalah menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif hingga perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan lain di pasar. Selanjutnya yaitu tahapan manajemen strategik. Manajemen strategik memiliki 3 tahapan utama, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Tahap pertama adalah perumusan strategi, yaitu menentukan visi dan misi organisasi, serta menganalisis peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal, serta kekuatan dan kelemahan dari dalam perusahaan. Tahap kedua adalah implementasi strategi, yaitu tahap pelaksanaan strategi yang sudah direncanakan, misalnya dengan menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, serta mengalokasikan sumber daya. Tahap terakhir yaitu evaluasi strategi. Evaluasi strategi ini melakukan pemantauan terhadap strategi yang telah dijalankan untuk melihat apakah strategi tersebut sudah efektif atau perlu dilakukan perbaikan. Selanjutnya yaitu tipe strategi Mills and Snow. Menurut Mills and Snow, strategi organisasi dibagi menjadi 4 tipe utama. Yang pertama adalah defender, yaitu strategi yang fokus mempertahankan pasar yang sudah dimiliki dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua adalah prospektor, yaitu strategi yang menekankan inovasi serta pencarian peluang pasar baru. Yang ketiga adalah analyzer, yaitu kombinasi antara strategi defender dan prospektor di mana perusahaan tetap menjaga bisnis utamanya namun juga mengikuti inovasi yang ada. Dan yang terakhir adalah reaktor,
yaitu kondisi ketika perusahaan tidak memiliki strategi yang jelas dan hanya bereaksi pada perubahan lingkungan. Selanjutnya yaitu keberlanjutan strategi. Keberlanjutan strategi ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan bisnis perusahaan dalam jangka panjang. Salah satu pendekatannya yang sering digunakan adalah analisis SWOT, yaitu untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan. Selain itu, perusahaan juga dapat menerapkan strategi pertumbuhan seperti penetrasi pasar dan pengembangan produk serta memperkuat hubungan dengan pelanggan. Dalam praktiknya, perusahaan modern juga mulai menerapkan konsep ESG atau Environmental, Social, and Governance sebagai bagian dari strategi bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah model berkelanjutan bisnis. Perusahaan modern tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi saja, tetapi juga harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnisnya. Salah satu konsep yang sering digunakan adalah triple bottom line yang terdiri dari 3 aspek utama yaitu profit, people, dan planet. Profit berkaitan dengan keuntungan ekonomi perusahaan. People berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan karyawan, sedangkan planet berkaitan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Dengan menerapkan konsep ini, perusahaan diharapkan dapat menjalankan bisnis yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu penelitian terkait. Salah satu penelitian penting adalah penelitian dari Miles and Snow pada tahun 1978 yang menjelaskan tentang 4 tipe strategi organisasi, yaitu Defender, Prospector, Analyzer, dan Reactor. Selain itu, penelitian dari Michael Porter pada tahun 1985 menekankan pentingnya strategi dalam menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan. Beberapa penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa perusahaan digital cenderung menggunakan strategi prospektor atau analyzer karena industri digital berkembang sangat cepat. Selain itu, penelitian mengenai sustainability dan ESG menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan prinsip berkelanjutan biasanya memiliki reputasi yang lebih baik dan mampu menjaga keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Perkenalkan, nama saya Christian Daniel dengan NIM akhir 274. Selanjutnya saya akan membahas tentang slide profil perusahaan. PT Global Digital Niaga Tbk atau Blibli merupakan perusahaan e-commerce di Indonesia yang didirikan pada tahun 2010 dan menyediakan berbagai produk serta layanan digital. Perusahaan mengembangkan ekosistem omnichannel, yaitu integrasi antara platform online dan jaringan retail fisik untuk memberikan pengalaman belanja yang lebih mudah dan fleksibel bagi para pelanggan. Lalu, Blibli juga memperluas ekosistem bisnis melalui integrasi dan dengan beberapa perusahaan seperti Tiket.com, Transmarket, dan Dekoruma. Visi perusahaan adalah menciptakan ekosistem perdagangan digital yang memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan serta nilai berkelanjutan bagi pemangku kepentingan. Lalu ada visi dan misi. Visinya menjadi perusahaan ekosistem perdagangan digital yang memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan serta menciptakan nilai keberlanjutan bagi seluruh pemegang kepentingan. Lalu misinya adalah menyediakan platform perdagangan digital yang aman dan terpercaya, meningkatkan pengalaman pelanggan melalui pemanfaatan teknologi, menjalin kerjasama dengan berbagai mitra bisnis untuk memperluas ekosistem, dan mendukung perkembangan ekonomi digital. Lalu ada strategi yang diterapkan. Berdasarkan analisis laporan perusahaan, Blibli menerapkan strategi analyzer menurut tipologi Miles and Snow. Perusahaan mempertahankan bisnis inti e-commerce sekaligus mengembangkan inovasi dan pelayanan digital baru. Penguatan strategi omnichannel dilakukan dengan mengintegrasikan belanja online dan toko fisik. Lalu ada kekuatan strategi. Ekosistem digital yang terintegrasi memberikan banyak layanan dalam satu platform. Strategi omnichannel meningkatkan fleksibilitas dan pengalaman pelanggan, dan integrasi layanan membuka peluang promosi silang dan perluasan pasar. Lalu ada kelemahan strategi. Membutuhkan investasi teknologi dan operasional yang besar, kompleksitas pengelolaan ekosistem digital yang luas, dan yang terakhir persaingan industri e-commerce
yang sangat ketat menuntut inovasi berkelanjutan. Kenalkan, nama saya Kwinatari Saidina dengan NIM akhir 323 dari kelas 2025D. Selanjutnya adalah analisis keberlanjutan strategi. Bagian A, keberlanjutan usaha berdasarkan 3 pilar. Blibli mengintegrasikan prinsip keberlanjutan melalui program payung bernama Blibli Ticket Action. Strategi ini tidak hanya berfokus pada operasional internal, tetapi juga melibatkan ekosistem lebih luas termasuk mitra, karyawan, dan pelanggan. Yang pertama, pilar lingkungan. Blibli menitikberatkan pada pengurangan jejak karbon dan pengolahan limbah dalam operasional omnichannel mereka. Yang pertama ada pengolahan sampah kemasan. Pengolahan material kemasan ramah lingkungan yang bersertifikat FSC atau PEFC. Mereka juga memiliki inisiatif Cinta Bumi, di mana pelanggan dapat mengembalikan kemasan bekas untuk didaur ulang. Yang kedua, efisiensi operasional. Penggunaan armada kendaraan listrik untuk pengiriman logistik melalui BS paket guna menekan emisi karbon. Yang ketiga, ekonomi sirkular. Inovasi fitur tukar tambah yang membantu mengurangi limbah elektronik dengan memperpanjang siklus hidup produk. Kedua, pilar sosial. Fokus utama pada pengembangan sumber daya manusia dan keterlibatan komunitas. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Inovasi berkelanjutan pada pengembangan kompetensi karyawan serta edukasi bagi publik, memiliki program seperti langkah membumi Goes to University. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong gaya hidup keberlanjutan dan menciptakan dampak inklusif melalui aksi nyata seperti penanaman pohon. Dan yang ketiga, pilar tata kelola. Blibli menekankan etika bisnis dan integritas digital sebagai fondasi utama. Yang pertama, keamanan data dan privasi, menetapkan sistem manajemen keamanan informasi yang ketat untuk melindungi data pengguna sebagai bagian dari tata kelola berkelanjutan. Yang kedua, kepatuhan dan transparansi, mengadopsi prinsip GCG untuk memastikan seluruh aktivitas bisnis selaras dengan etika dan standar industri yang berlaku, yang dilaporkan secara transparan dalam laporan keberlanjutan tahunan. Faktor mendukung dan penghambatan berkelanjutan strategi perusahaan. Faktor-faktor pendukung adalah kekuatan yang mendorong perusahaan untuk terus mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam model bisnis mereka. Yang pertama, permintaan dan preferensi konsumen. Kesadaran konsumen yang semakin meningkat, terutama di kalangan Gen Z dan milenial, terhadap isu lingkungan mendorong mereka untuk memilih merek yang bertanggung jawab. Hal ini menciptakan inisiatif pasar bagi perusahaan untuk tampil ramah lingkungan. Yang kedua, akses ke modal dan investasi. Investor modern semakin memprioritaskan kriteria ESG dalam portofolio mereka. Perusahaan dengan profil keberlanjutan yang kuat cenderung mendapatkan akses modal yang lebih mudah dan biaya pembiayaan yang lebih kompetitif. Yang ketiga, inovasi teknologi. Kemampuan perusahaan teknologi untuk memanfaatkan data, kecerdasan buatan AI, dan platform omnichannel memungkinkan efisiensi logistik yang lebih baik, pengurangan limbah, dan optimasi rute pengiriman yang mengurangi emisi karbon. Yang ketiga, reputasi merek dan loyalitas. Strategi berlanjutan atau autentik meningkatkan citra publik perusahaan, pada gilirannya memperkuat loyalitas pelanggan dan daya tarik bagi calon karyawan berbakat. Selanjutnya ada hambatan adalah tantangan yang harus dikelola agar strategi tidak sekedar menjadi beban operasional. Biaya implementasi yang tinggi. Inisiatif seperti beralih ke armada kendaraan listrik, menggunakan kemasan ramah lingkungan, atau membangun infrastruktur energi terbarukan memerlukan investasi awal yang signifikan yang dapat menekan keuntungan jangka pendek. Yang kedua, pengolahan terhadap perubahan budaya.
Perubahan operasional memerlukan adaptasi dari semua karyawan dan mitra, termasuk penjual UMKM di platform. Mengubah pola pikiran dan fokus dari keuntungan jangka pendek menjadi fokus pada dampak jangka panjang, seringkali menjadi tantangan manajerial yang sulit. Yang ketiga, ketidakpastian standar dan regulasi. Ketidakpastian standar pelaporan ESG nasional yang seragam atau harmonisasi kebajikan. Seringkali perusahaan menentukan metrik kinerja yang akurat dan transparan. Yang terakhir, kompleksitas rantai pasokan. Perusahaan e-commerce memiliki ekosistem yang sangat luas, memastikan bahwa setiap mitra, pemasok, dan penyedia logistik pihak ketiga mematuhi standar keberlanjutan yang sama merupakan tugas yang sangat kompleks dan di luar kendali langsung perusahaan. C. Analisis ketahanan pasar dan lingkungan eksternal. Ketahanan perusahaan seperti Blibli terhadap perubahan pasar dan lingkungan eksternal dapat dilihat dari kemampuan perusahaan untuk beradaptasi, berinovasi, dan mengelola ekosistemnya. Yang pertama, strategi omnichannel sebagai landasan ketahanan. Salah satu keunggulan utama Blibli yang menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan pasar adalah model bisnis omnichannel-nya. Pertama, adaptasi O2O atau online to offline. Blibli tidak hanya mengandalkan platform digital tetapi juga mengintegrasikan outlet fisik dan mitra seperti ekosistem Blibli Tiket. Hal ini memungkinkan perusahaan menjaga konsumen dengan perilaku belanja yang berbeda sehingga tidak terlalu bergantung pada satu saluran penjualan. Yang kedua, efisiensi rantai pemasok. Integrasi ekosistem Blibli, Tiket.com, dan Range Market atau supermarket menciptakan sinergi yang memperkuat posisi tawar perusahaan di tengah volatilitas harga dan logistik. Yang kedua, tanggapan terhadap perubahan pasar. Blibli menunjukkan ketahanan melalui beberapa langkah strategi. Pertama, fokus pada nilai. Di tengah pesaing e-commerce yang sering terjebak dalam perang harga atau promosi besar-besaran yang tidak berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat mitra penjualan. Blibli secara aktif mengadakan sesi pendidikan dan workshop untuk mitra penjualan UMKM. Yang ketiga, ketahanan terhadap lingkungan eksternal. Yang pertama, inovasi teknologi, penggunaan kecerdasan buatan AI dan otomatisasi dalam operasional, membantu perusahaan mengurangi biaya operasional dan meningkatkan akurasi data. Yang kedua, pengolahan risiko dan kepercayaan. Investasi signifikan dalam pelayanan dan keamanan data merupakan kunci untuk mempertahankan kepercayaan dan merupakan aset. Selanjutnya adalah evaluasi kinerja strategi. Pengukuran kinerja strategi yang diterapkan perusahaan termasuk dampaknya terhadap profitabilitas dan daya saing. PT Digital Niaga Tbk menunjukkan perkembangan positif pada tahun 2024 dengan meningkatkan pendapatan neto menjadi 16,7 triliun. Nah, sekarang pada poin rekomendasi. Di rekomendasi strategi perusahaan ini ada 3 rekomendasi. Yang pertama, rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas strategi perusahaan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, perusahaan perlu terus memperkuat strategi bisnis agar mampu bersaing di industri digital yang sangat dinamis. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan strategi analyzer, yaitu mempertahankan bisnis inti yang sudah stabil sekaligus tetap terbuka terhadap inovasi dan peluang pasar baru. Perusahaan juga perlu meningkatkan integrasi ekosistem omnichannel, yaitu dengan memperkuat sinergi antara platform online seperti marketplace dan layanan digital dengan jaringan toko fisik yang dimiliki. Integrasi ini dapat meningkatkan pengalaman pelanggan sekaligus memperluas jangkauan pasar. Selain itu, perusahaan perlu memanfaatkan teknologi seperti artificial intelligence atau AI dan machine learning (ML) secara lebih optimal untuk meningkatkan efisiensi operasional.
analisis data pelanggan, serta pengelolaan rantai pasok. Dengan memanfaatkan teknologi tersebut, perusahaan dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih cepat dan tepat. Perusahaan juga disarankan untuk memperkuat kerjasama dengan mitra bisnis, termasuk UMKM dan merchant lokal, sehingga dapat memperluas variasi produk sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Yang kedua, rekomendasi untuk memperbaiki aspek keberlanjutan. Untuk meningkatkan keberlanjutan bisnis, perusahaan perlu memperkuat implementasi prinsip environmental, sosial, dan governance atau ESG, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, perusahaan dapat meningkatkan program keberlanjutan yang sudah berjalan seperti program pengelolaan limbah kemasan dan penggunaan kendaraan listrik untuk pengiriman barang. Selain itu, perusahaan dapat meningkatkan edukasi kepada pelanggan mengenai pentingnya konsumsi yang ramah lingkungan, misalnya melalui kampanye penggunaan produk berkelanjutan yang tersedia di platform. Perusahaan juga dapat meningkatkan transparansi terkait program keberlanjutan melalui laporan keberlanjutan atau sustainability report, agar para pemangku kepentingan dapat melihat komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam jangka panjang, perusahaan perlu mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis utama. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem logistik yang lebih ramah lingkungan, memperluas penggunaan energi terbarukan pada operasional perusahaan, serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung program pelestarian lingkungan. Selain itu, perusahaan dapat memperluas program pemberdayaan masyarakat dan UMKM agar ekosistem bisnis yang dibangun tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi bagi perusahaan, tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif. Nah, yang ketiga, implikasi bagi manajer dalam pengambilan keputusan strategi. Bagi manajer perusahaan, penerapan strategi bisnis yang berkelanjutan memerlukan kemampuan untuk mempertimbangkan berbagai faktor dalam pengambilan keputusan. Manajer tidak hanya perlu mempertimbangkan aspek keuntungan jangka pendek, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan dari setiap keputusan yang diambil. Manajer juga perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan dinamika pasar yang cepat. Oleh karena itu, pengambilan keputusan strategik harus didukung oleh data yang akurat, analisis pasar yang mendalam, serta pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, manajer perlu mendorong budaya organisasi yang mendukung inovasi dan keberlanjutan dengan menciptakan lingkungan kerja yang terbuka terhadap ide baru dan kolaborasi. Perusahaan dapat lebih mudah mengembangkan strategi yang inovatif sekaligus berkelanjutan. Dengan demikian, keputusan strategik yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat membantu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif sekaligus keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Nah, kita masuk pada poin terakhir, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT Global Digital Niaga Tbk merupakan perusahaan yang beroperasi dalam ekosistem perdagangan digital berbasis omnichannel yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya digitalisasi di Indonesia. Perusahaan tidak hanya berfokus pada kegiatan e-commerce semata, tetapi juga mengintegrasikan berbagai layanan digital, logistik, serta teknologi untuk meningkatkan kualitas pengalaman pelanggan sekaligus memperkuat posisi perusahaan di tengah persaingan industri. Jika dilihat dari tipologi strategi Miles dan Snow, PT Global Digital Niaga Tbk cenderung menerapkan strategi prospektor, yaitu strategi yang menekankan pada inovasi, mencari peluang pasar baru, serta pengembangan teknologi. Hal ini terlihat dari berbagai langkah perusahaan dalam memanfaatkan teknologi seperti Artificial Intelligence atau AI dan Machine Learning atau ML, pengembangan ekosistem digital, serta peningkatan kualitas layanan kepada konsumen. Strategi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis yang terus berkembang. Selain itu, keberlanjutan strategi perusahaan juga tercermin dari upaya peningkatan efisiensi operasional, penguatan kerjasama dengan berbagai mitra bisnis, serta komitmen dalam pengembangan sumber daya manusia dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Evaluasi terhadap strategi yang diterapkan menunjukkan bahwa langkah-langkah tersebut mampu membantu perusahaan mempertahankan daya saing di
tengah kompetisi industri digital yang semakin ketat. Secara keseluruhan, penerapan bagi strategi yang adaptif dan berkelanjutan menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Perkembangan industri digital yang cepat menuntut perusahaan untuk terus berinovasi, meningkatkan fleksibilitas organisasi, serta mampu merespon perubahan pasar secara tepat. Dengan demikian, strategi yang hanya membantu perusahaan mempertahankan keunggulan kompetitif, tetapi juga mendukung pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang.